Shalom saudara-saudara. Puji Tuhan, kembali lagi kita bertemu dalam program Rema Restorasi melalui Alkitab. Saya percaya kasih Tuhan besar atas kita semua senantiasa memelihara kita, menyertai kita, melindungi kita. Haleluya. Mazmur 106 adalah menjadi perenungan kita bersama-sama. Kasih setia Allah dan ketegaran hati Israel. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 106 ini menggambarkan kasih Tuhan yang senantiasa setia atas bangsa Israel. Digambarkan bagaimana Allah membawa mereka keluar dari tanah perbudakan, tetapi di perjalanan mereka sampai ke tanah perjanjian itu senantiasa disertai dengan berbagai macam pemberontakan demi pemberontakan yang tidak pernah habis, saudara. Tetapi saudara-saudara, di tengah-tengah berbagai pemberontakan itu, saudara-saudara, walaupun hukuman Allah datang, Allah selalu jatuh hati dan mengasihi bangsa itu. Dia tidak pernah berhenti, saudara-saudara, untuk mengasihi Israel. Bangsa Israel adalah, saudara-saudara, gambaran daripada kita juga sebagai perjalanan rohani kita. Tidak sedikit seringkali, saudara-saudara, kita sudah diselamatkan, kita jelas-jelas sudah ditebus dari segala dosa, kejahatan, pemberontakan kita, saudara-saudara. Dari segala penyakit kita disembuhkannya. Kita ditebus dari lubang kubur, kita dimahkotai, diangkat hidup kita, derajat hidup kita ditinggikan oleh Allah. Tetapi saudara, kalau saudara menghitung berbagai pemberontakan di perjalanan hidupmu, di mana Allah sudah menyelamatkan engkau, betapa banyaknya seringkali kita melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan sebenarnya dalam hati Tuhan. Tapi saudara, Tuhan tidak pernah melakukan hal yang buruk terhadap kita. Kasih-Nya tidak berubah. Kasih-Nya selalu senantiasa nyata di hidup kita. Siapa yang bisa mengukur kasih setia Tuhan ini, saudara? Kasih yang disertai kesetiaan, saudara-saudara, tidak bisa saudara ukur. Saudara tidak bisa mengukur kasih Tuhan dengan pemberiannya. Saudara tidak bisa mengukur akan kasih Tuhan dengan permintaanmu yang dijawab. Dapatkah Anda mengukur berapa banyak dosa Anda? Dan betapa pengorbanan Yesus untuk bisa membuat dosa itu lenyap selama-lamanya dari hidup saudara. Dan saudara menjadi warga kerajaan surga. Dan itu bukan semata-mata sebuah perkataan atau sebuah omong kosong. Itu adalah hal yang nyata yang bisa dibuktikan secara sejarah, secara ilmiah, saudara-saudara, bahwa Yesus pernah mati. Ron White, saudara-saudara, seorang yang begitu melakukan penggalian-penggalian terhadap pencarian terhadap sejarah tentang Alkitab ini, saudara, menemukan goa yang berada, reruntuhan yang berada di bawah salib, di mana Yesus ditancapkan, ada darah yang membeku di bawahnya. Dan ketika ditemukan, itu adalah menggambarkan darah Yesus. Bukan menggambarkan darah itu ketika dibawa di dalam laboratorium bangsa Israel, saudara, yang sangat terkenal, dan diperiksa darah itu masih hidup 2020 tahun yang lalu, saudara. Dan ada keanehan di dalam darah itu, saudara, yaitu tidak memiliki seperti yang terkandung kromosom-kromosom di dalam kita. Karena tidak ada unsur manusia di dalam, saudara-saudara, yang bertindak, semata-mata karena Roh Kudus turun atas Maria. Maria hanya mendapat kasih karunia. Kasih karunia itu, saudara, adalah orang itu tidak layak dilayakkan, sama seperti kita mendapat kasih karunia juga, yaitu kita tidak layak di hadapan Tuhan, dilayakkan karena darah Kristus. Jadi Maria sama dengan kita, tidak ada bedanya. Hanya mendapat kasih karunia, artinya dilayakkan oleh Tuhan. Jadi dia manusia yang tidak layak, tapi dilayakkan untuk supaya Roh Kudus
mendapat tempat di dalam kandungannya. Luar biasa saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Kita tidak bisa mengukur apa yang Allah sudah lakukan dengan kita, saudara-saudara, lalu kita ukuran kasihnya. Oh, terlalu dalam, terlalu lebar, terlalu tinggi dan luas untuk kita bisa bayangkan saja, saudara, tidak bisa. Betapa kasih itu disakiti berkali-kali, saudara tidak bisa mengukurnya. Dia tetap mengasihi Anda dan saya. Puji Tuhan. Karena itu, tetaplah memuji Dia, tetaplah memuliakan Dia, tetaplah meninggikan Dia, saudara, dalam hidup. Berkatalah seperti bangsa pemazmur ini kemudian, haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kasih setia Tuhan tidak bisa beranjak dari hidup saudara hanya karena dosa saudara. Kasih setia Tuhan tidak bisa, saudara-saudara, berkurang hanya karena kesalahan-kesalahan yang kita buat sehari-hari dalam hidup ini. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu tidak akan pernah mengurangi kasih Allah atas hidup kita. Itu tidak akan pernah mengurangi, saudara-saudara, cinta Allah atas hidup kita. Dia tetap Allah yang sama, yang tidak bisa berubah, takkan pernah berubah, dan kasihnya selalu tidak bisa kita ukur dalam betapa dalamnya, betapa lebarnya, luasnya, tingginya, saudara-saudara, kasih Allah. Dan itu diberikan buat saudara dan saya. Puji Tuhan, terpujilah Dia. Mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk hal ini. Tuhan, terima kasih betapa dalam kasih-Mu atas hidup kami yang tidak bisa kami ukur. Tidak ada perkataan yang bisa kami katakan, Tuhan, untuk menyatakan dan mengukur kasih yang besar itu. Tapi biarlah kami hidup, bersyukur, memuji dan menyembah di hari-hari kami. Karena itulah yang layak kami lakukan sebagai orang-orang yang telah dikasihi. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu atas umat-Mu. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, saya percaya bahwa berkat Tuhan senantiasa menyertai kita di hari-hari ini, di sepanjang hidup kita. Tetaplah hidup dalam syukur-Mu kepada Tuhan dan jangan pernah ragukan kasih Allah atas hidup saudara-saudara. Tuhan memberkati. Saya Pastor Samuel mengucapkan salam restorasi.